Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd, masyayikhuna al-a'izzah wa ulama'ina al-kiram wa hadirin wa hadirat yang saya muliakan, para orang tua kami, senior kami, para alim dan ulama, jajaran pengurus Masjid Al-Huda beserta jamaahnya yang saya muliakan dan yang saya hormati. Al-Iktifa wal-Ikhtisar. Innal Qur'ana mu'jizatun tsumma i'jazun. Sungguh Al-Quran itu zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW masih ada, masih hidup, Al-Quran itu sebagai mu'jizat. Maka wahyu yang pertama kali diturunkan untuk Nabi Muhammad juga Al-Quran. Dan yang saat ini kita peringati tiap hari, kita som-som dengan sholat yang namanya sholat tarawih sampai puncaknya ialah malam 17 Ramadan. Maka malam Ramadan, siang Ramadan, amal yang terbaik itu adalah membaca Al-Quran karena ulang tahunnya. Dahulu Al-Quran itu adalah mu'jizat untuk melemahkan musuh, tetapi setelah Rasulullah tidak ada, maka mukjizatnya lepas. Al-Quran menjadi ijazah. Kalau kita paham dengan yang namanya ijazah, ijazah itu adalah ilmu yang harus persis dengan apa yang diajarkan oleh guru. Kalau tidak persis, baik caranya baca, baik caranya mengamalkan, baik caranya menggunakan tidak sama dengan cara guru mengajarkannya, maka tidak akan ada gunanya. Maka Al-Quran seperti itu. Maka Rasulullah SAW diskenari oleh Allah. Rasulullah adalah manusia yang diberi oleh Allah sifat fatonah, sifat kecerdasan. Dan di saat itu orang yang bisa baca, bisa menulis adalah orang yang lemah. Maka setiap kita membaca sholawat kadang-kadang ada Nabiyil Ummi, itu bangga begitu. Karena apa? Al-Ummi itu orang yang tidak baca, tidak bisa nulis, dan itu adalah kehebatan. Tetapi semua apapun yang dia dengar, semua apapun yang dia lihat, hafal. Beda dengan kita. Sudah bisa baca, sudah bisa nulis, sudah 50 kali kita baca, 2 hari hilang. Ada yang tiap malam Jumat ada yang baca Yasin. Ada jamiah Yasin di sini. Apa semuanya hafal ya? Berapa tahun baca Yasin? Enggak hafal-hafal. Ada yang seperti itu? Ada, banyak. Itu nyata. Rasulullah sekali dibunyikan maka hafal. Fatona, kecerdasannya ada. Maka apabila kita menyebut Rasulullah adalah ummi, harus kita mikir fatonanya, harus kita ikutkan kecerdasannya. Dikarenakan orang yang bisa baca itu dia daya ingatnya lemah, sehingga pada waktu mengingat sesuatu lihat tulisan repean, berarti daya ingatnya lemah. Kalau yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dengan kecerdasannya hebat, terkenal di mana-mana waktu itu, maka banyak saingannya. Kemudian
Al-Quran itu salah satu diturunkannya juga untuk mengangkat derajat manusia. Mungkin kemarin-kemarin sudah dengar hadis yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang belajar. Terbaik, enggak ada yang mengalahkan itu. Manusia terbaik kalau sampean pikir saat ini di sini tidak ada orang tua yang belajar Al-Qur'an. Berarti yang saat ini paling hebat, paling baik adalah cuma ada dua. Satu guru Al-Quran, yang kedua adalah anak yang lain di sana yang baik belajar Quran. Itu lebih hebat dari kita, karena kita nggak pernah belajar lagi Al-Quran, merasa sudah bisa. Padahal bedakan antara kalau subro dan kubro aja sulit, belum lagi wakafnya. Ada wakaf iftilas, ada wakaf nakel, ada wakaf macam-macam. Ya, sulitnya begitu. Dan hebatnya lagi Al-Quran bisa mengangkat orang tua yang tidak bisa ngaji. Ada hadis yang artinya nanti anak yang hafal Al-Quran itu akan memakaikan khuluq, akan memakaikan mahkota di hari akhir kepada kedua orang tuanya. Sampai punya anak, anaknya hafal Al-Quran, nanti sampai di sana beda dengan orang-orang yang tidak punya anak tidak hafal Quran. Sampai mempunyai mahkota kayak raja. Orang yang mempunyai anak Al-Quran anaknya, maka orang tersebut bagikan raja penampilan di hari akhirat nanti, yang memasangkan anaknya yang hafal Al-Quran tersebut. Luar biasa Al-Quran mengangkatnya manusia. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu Al-Quran diturunkannya ini adalah mengangkat derajat manusia. Maka seluruh orang-orang yang ahli dalam bidang Al-Quran ini biasanya dikuasakan oleh Allah seluruh ilmu dengan keterbatasannya terutama. Hadirin hadirat rahimahumullah. Maka dari itu, dikarenakan Al-Quran ini adalah ijazah untuk kita semua, maka kita harus rajin belajar. Misalkan kita belum pernah belajar surat Yasin, dahulu Al-Qurannya sampai juz 5 selesai. SMP beda, nggak ngaji. Modelnya anak-anak sekarang gitu. Di sini ada, ini kalau di daerah saya sana. Sekolah SD kok baru Al-Quran juz 5. Sekolahnya sudah masuk SMP, sudah nggak masuk sekolah. Habis itu waktu Yasinan, baca Yasin bareng-bareng ikut, maka dia tidak punya guru membaca surat Yasin. Kata Rasulullah, man la syekh fa syekhu syaitan. Orang yang tidak punya guru, maka gurunya adalah syaitan. Gak cukup mulai juz 1 sampai juz 5 tahu-tahu baca Yasin. Gak cukup mulai juz 1 sampai juz 5 tahu-tahu baca surat Al-Kahfi. Gak cukup. Itu kalau orang ahli Quran mengatakan nasih, syaratnya diusai juga. Padahal dia punya guru, setelah dia lepas tahu-tahu sudah bisa baca, pinter, nggak diteruskan sampai juz 30 ngajinya, syaratnya rusak. Urut-urutannya Al-Quran rusak dan dia tidak sah membaca mulai lepas juz 5 sampai juz 30 tersebut. Nggak sah, nggak akan diterima. Itu dalam ilmu Al-Quran. Makanya malaikat Jibril itu mengajarkan kepada Rasulullah pakai teori. Kalau saat ini dikatakan teori Jibril, Bismillahirrahmanirrahim. Muridnya itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan gitu. Itu kalau saat ini dinamakan teori Jibril. Karena zaman dahulu Rasulullah ini nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak tahu yang namanya tulisan, tapi setiap dibaca, setiap diucapkan pasti hafal dan tidak akan lupa. Maka di situ setiap wahyu turun, malaikat Jibril baca, Nabi Muhammad ingat. Termasuk sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah, bahkan Al-Quran ada di samping Rasulullah ketika
dari separuh itu adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Separuh Al-Quran lebih itu dia selalu ada di samping Rasulullah. Ketika satu ayat turun, dua ayat turun, dia selalu ada di situ karena dia selalu membonceng dengan Rasulullah kendaraannya. Kudanya satu kuda dengan Rasulullah, dan dengan itu maka yang paling ahli, paling bagus bacaan Al-Quran ketika membaca di saat itu adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ketika Al-Quran itu turun, wahyu itu turun, Rasulullah ini kejang, badannya kejang. Setelah kejang diketahui baru Rasulullah menyampaikan ada wahyu begini. Jadi ketika Rasulullah itu menerima wahyu, badannya kejang. Kalau kita menerima ajaran Al-Quran itu harusnya betul-betul mendengarkan, istami'u, dengarkan, diingat bacaan yang benar, kemudian ditirukan. Hadirin hadirat rahimakumullah, sekelumit daripada kultur menerangkan tentang sedikit Al-Quran yang tentunya mudah-mudahan kita punya keturunan yang mampu untuk menghafal Al-Quran, yang tentunya mudah-mudahan paling tidak seluruh Al-Quran, beberapa surat yang ada di Al-Quran dihafal oleh anak-anak kita, atau kalau perlu kita sendiri mau menghafal, itu nanti akan dihadiahi oleh Allah tingkatan surga yang ada di sana. Saya menghafal Al-Quran berapa ayat, disitulah tingkatan surga yang sampai tempati, yang sampai miliki. Sampai hafal 5 ayat berarti sampai di sana punya bangunan 5 tingkat. Sampai punya 100 ayat hafal, insya Allah sampai disiapkan oleh Allah sampai tingkat 100 rumahnya di sana. Itu kalau dibaca di dalam ilmu Al-Quran seperti itu. Nah, kalau sampai punya anak sampai 30 juz, otomatis anak sampai bisa mensyafaati, menolong kepada 3 daripada keluarganya. Bisa mendoakan, bisa mensyafaat, bisa menolong nantinya 3 keluarga, bahkan ada yang mengatakan sampai 7. Ini saya sampaikan karena apa? Supaya ghirah kita, himmah kita, keinginan kita, cita-cita kita itu ada untuk Al-Quran. Allah berjanji, inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan, maka aku juga yang akan menjaga. Cara menjaga Al-Quran salah satunya adalah melalui orang-orang yang hafal. Orang yang hafal biasanya pasti mempunyai guru yang hafal. Yang hafal pasti mempunyai guru seterusnya yang hafal. Karena bacaannya tidak akan berubah, satu huruf pun tidak akan berubah. Ain, fa, semuanya tidak akan berubah. Itu yang harus kita tekan kepada keluarga kita, supaya keluarga kita ada ahli di dalam bidang Al-Quran, entah itu anak, cucu, atau buyut dan lain sebagainya. Kita berdoa mudah-mudahan semua keturunan kita tidak akan ada yang lepas dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.